aku Cinta Novelina Munte bareng sama temanku Nazarifai. Kami dari Find Your Way Podcast. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pandangan hukum terhadap kasus perundungan nih. Sebelumnya kita di sini gak berdua aja guys. Kita di sini ditemani oleh special guest kita dari pihak FPS Hasmanpa Cimahi sebagai narasumber kita. Halo, perkenalkan aku Revana Zoalia Rimang. Halo Kak Reva. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi kita bahas sedikit dulu nih. Sebelum bertanya-tanya, kita bahas sedikit tentang perundungan. Jadi perundungan itu apa sih, Zat? Nah, perundungan itu adalah bentuk penindasan terhadap seseorang maupun secara fisik ataupun mental. Nah, perundungan ini juga ada 4 jenisnya, Cin. Yang pertama ada perundungan fisik, yang kedua ada verbal, yang ketiga ada sosial, dan yang keempat ada dunia maya. Nah, kalian pasti udah tahu kan kalau perundungan itu sangat amat merugikan korban. Korban bisa jadi depresi, akademisnya menurun, bahkan korban bisa berakhir bunuh diri loh. Kita lanjut ke intinya aja nih, Kak Reva. Kan ada tuh kasus perundungan yang sempat viral di Indonesia, seperti korban perundungan yang berakhir ngebakar sekolah, dan korban perundungan yang berakhir nusuk pelaku perundungan. Nah, kalau korban berakhir melakukan hal seperti itu, apakah korban akan dijatuhi hukuman ya Kak? Atau gara-gara dia korban jadi dia nggak akan dijatuhi hukuman gitu? Tentu aja si korban tuh bakal tetap dijatuhi hukuman. Karena mau bagaimanapun, mau apapun alasannya, pasti si korban tuh alasannya karena sakit hati kan. Tapi mau bagaimanapun, tetap itu tuh perilakunya tuh nggak bisa dibenarkan. Seperti dalam kasus penusukan, si korban yang menjadi pelaku penusukan terhadap pelaku bullying, dia ditetapkan menjadi ABH atau anak berhadapan dengan hukum. Tapi karena anak tersebut masih di bawah umur, jadi dia nggak bisa dimasukin ke dalam sel, tapi ditempatkan ke ruangan khusus dan diberi bimbingan khusus gitu. Jadi kalaupun anak itu melakukan hal yang salah di mata hukum, jadi tetap aja di ABH gitu, walaupun di bawah umur. Oh ya Kak, nah abis itu kalau semisalnya nih ada seorang yang habis melakukan kesalahan, terus dia dibully nih di sosial media miliknya. Terus kan ada beberapa orang yang memiliki akun terus menyebarkan kebencian juga nih ke orang ini. Apakah tiap orang yang menyebarkan kebencian ini juga mendapat hukuman? Soalnya kan ini juga termasuk pembulian ya Kak? Iya, menurut pandangan aku, itu tuh kayak mirip-mirip sama cyberbullying, di mana si pelaku bullying ini melaksanakan tindakannya lewat internet dengan alat elektronik. Walaupun di KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tuh belum ada pasal yang pasti mengenai cyberbullying, tapi di sana tuh KUHP sudah menetapkan pasal mengenai pengancaman dan penghinaan, di mana pada pasal 368 ayat 1 ancaman pidana paling lama tuh 9 tahun penjara. Dan pasal 310 ayat 1 di sana ada hukuman paling lama 9 bulan penjara dan sebanyak-banyaknya denda sekitar Rp4.500. Kalau semisal ternyata yang melakukan cyberbullying ini tuh anak di bawah umur nih Kak, apakah tetap diberi ancaman pidana dan denda yang sama atau mungkin ada pengurangan? Nah, biasanya ada pengurangan. Biasanya anak di bawah umur itu tetap dijatuhi hukuman setengah dari jumlah maksimal hukuman orang dewasa. Biasanya dikembalikan ke orang tua atau wajib lapor sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi ada juga nih Kak, salah satu bentuk perundungan yang terjadi di Semanpat itu kan mengejek siswa dengan menggunakan nama orang tua nih Kak. Nah, kalau hal yang seperti itu apakah bisa ditindaklanjuti nggak Kak? Nah, kalau itu sih, itu balik lagi ke si yang menerima perilaku tersebut ya, karena sekarang nggak banyak juga orang-orang yang ngerasa santai ketika diejek kayak gitu, tapi ada juga orang yang merasa terganggu sampai terganggu mentalnya, terganggu aktivitasnya. Ya, kalau misalkan hal tersebut sampai terjadi, mereka berhak untuk lapor atau mungkin bisa membicarakan hal tersebut terhadap yang terdekat seperti orang tuanya dulu atau gurunya gitu. Nah, seringkali kan Kak, kasus perundungan pada anak di bawah umur itu berakhir dengan diselesaikan secara keluargaan nih. Menurut Kak Reva sendiri, apakah menyelesaikan sesuatu masalah secara keluargaan itu hal yang benar atau salah?
Dengan catatan si pelaku berhenti melakukan aksinya, aku mungkin bakal setuju. Tapi kalau misalkan si pelaku masih melancarkan aksinya, masih melakukan tindakan bullying, aku lebih pilih buat lapor ke pihak berwajib. Karena kalau seperti itu mungkin dia nggak akan jara-jara gitu. Jadi kita harus beri sesuatu tindakan agar mereka jerak gitu. Jadi walaupun masih di bawah umur, terus jangan mentang-mentang belum punya KTP, merundung orang lain juga gitu. Iya. Tetap aja bisa dihukum juga. Betul kata Nazar. Terus kalau misalnya kalian ini adalah korban perundungan, jangan takut untuk melaporkan hal tersebut ke orang terdekat kalian ya guys, seperti orang tua, guru, dan kalian juga bisa melapor kepada pihak berwajib. Biar pelaku perundungan pun jera dan gak melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Nah, terus lagi buka mata kalian guys, selebar mungkin. Dan lihatlah sebahaya apa perundungan itu bagi bangsa kita. Gimana bangsa mau maju ya kan, kalau perundungan aja masih dijadikan hal yang sepele. Ayo kita mulai tegakkan hukum dan mulai memerangi penindasan untuk masa depan bangsa yang lebih maju. Sekian dulu aja podcast dari Find Your Way Podcast untuk hari ini. Mencari jalan keluar terbaik bagi kita semua. Terima kasih kepada Kareva yang sudah bersedia menjadi narasumber kami hari ini. See you next time guys. Bye. Bye.